Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Matius pasal 2 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengikut Tuhan harus siap menghadapi segala konsekuensi yang mungkin akan terjadi. Betapa beratnya perjalanan hidup yang harus ditempuh oleh Yusuf dan Maria. Belum berapa lama mereka berjalan dari Nazaret ke Bethlehem, melewati 120 km. Setelah Maria melahirkan Yesus di kandang domba, Tuhan kembali menyuruh mereka untuk lari ke Mesir. Lihatlah bagaimana dunia dengan carut marutnya ingin mengambil sang juru selamat itu karena kepentingan dan kebencian memprovokasi Herodes pada waktu itu. Dan lihatlah bagaimana Yusuf yang dipakai Tuhan memang harus siap dalam segala hal untuk melanjutkan misi yang Tuhan telah berikan kepada Yusuf dan Maria. Saudaraku, jika masih ada orang berpikir bahwa mengikut Kristus itu hanya sebatas untuk mendapatkan berkat, ketika kita melihat kepada Yusuf dan Maria, ternyata pemahaman yang demikian adalah keliru. Malahan hal mengikut Kristus adalah perjuangan untuk memenangkan kehidupan. Seandainya Yusuf bukan orang yang peka dan mendengarkan apa kata Tuhan lewat malaikat, dia terlena dengan apa perasaan hatinya, maka yang terjadi adalah peristiwa buruk bukan menjadi peristiwa baik. Barang siapa yang mau Tuhan pakai menjadi luar biasa, akan mempersiapkan dirinya dan menjadikan tubuhnya sebagai alat untuk Tuhan. Dan inilah yang kita butuhkan. Dan Tuhan juga inilah yang dirindukan dari kita. Tubuh kita hendaknya lah menjadi alat untuk kerajaan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, setelah orang-orang Majus berangkat, Yusuf dan Maria segera mungkin meninggalkan Bethlehem. Mengapa Herodes begitu ingin membunuh Yesus yang baru lahir ini? Karena ternyata ketika orang Majus ingin bertemu dengan bayi Yesus, mereka bertanya, di manakah dia sang raja yang lahir itu? Maka kepentingan Herodes seolah-olah terguncang dengan adanya raja yang baru. Dan ini membuat dia menjadi begitu geram untuk mengakhiri bayi yang dimaksud tersebut. Jika kita belajar dari perjanjian lama hingga memasuki perjanjian baru, ternyata di mana pembantaian tentang garis keturunan yang merujuk kepada juru selamat, ternyata provokasi di balik itu adalah iblis sendiri. Di zaman Ester terjadi rencana pembantaian kepada keturunan orang Yahudi atau orang Israel. Ternyata di balik itu ada iblis yang memprovokasi. Jauh sebelumnya menyangkut tentang Musa, ternyata ada yang memprovokasi.
Dan hingga Herodes di Perjanjian Baru yang ingin membunuh setiap bayi yang lahir, iblis juga bekerja di balik itu. Oleh karena itu saudaraku, mengertilah bagaimana panggilan Tuhan itu membutuhkan kompleksitas yang sangat luar biasa. Perhitungannya begitu akurat, dan tempo yang dipergunakan juga kita terkadang tidak bisa kita cerna dengan begitu cepatnya. Dalam konjungsi yang terjadi, orang Majus melihat mereka bergegas setelah peristiwa kelahiran. Yang bergegas kembali adalah Yusuf dan Maria. Inilah perjuangan kita di dunia ini. Apa yang kita cari di dunia ini? Yang kita cari di dunia ini adalah hendaknya lah hidupku sesuai dengan apa kata Tuhan, bukan dengan apa kataku. Kiranya Tuhan menyertai saudara dalam aktivitas saudara hari ini. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu yang memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menuntun kami, supaya sama seperti Yusuf yang mendengarkan dan melakukan firman-Mu, sehingga menjadi sosok yang Tuhan pergunakan luar biasa demi keselamatan kami di dalam Yesus Kristus Sang Mesias itu. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami, supaya kami menjadi orang yang terus mendengar firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunkan kekurangan kami Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.